Darul Siska lahir di Padang, Sumatera Barat, 23 Februari 1954, yang merupakan putra ketiga dari 3 bersaudara, pasangan HM Said Karim dan Sarunah. Sebagai anak dari seorang guru, Darul Siska dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan di Talawi, sawah lunto, bersama kedua saudaranya. Sang ibu wafat ketika ia masih berusia 4 tahun. Sebetulnya itu masa lalu yang menyedihkan ya. Menyedihkan tapi sangat memotivasi Bapak untuk maju. 4 tahun ditinggal ibunya dan mengalami banyak hal yang tidak enak lah. Ayahnya juga ke hutan karena masa PRRI itu. Jadi dia harus besar sendiri, survive hidupnya berpenuh perjuangan dengan kakak-kakaknya. Nah sampai lulus SD terus ke Jakarta ikut kakaknya. Tapi Bapak itu orangnya mau maju, jadi dia serius gitu ya belajarnya. Saya bandingin misalnya sama saya sendiri, nggak kayak Bapak lah gitu, itu daya juangnya jauh lebih tinggi daripada saya. Beliau menganggap jabatan yang dipilih oleh masyarakat itu adalah sebuah amanah, dan amanah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semangat juang beliau itu yang tinggi, kemudian komitmen beliau, disiplin beliau yang saya kagumin. Kalau sudah menyatakan iya, beliau tetap akan menjalankan itu, akan tetap komit. Fokus gitu, dia kalau udah kerja tuh fokus gitu. Sampai sekarang. Jadi biarpun saat jadi staf khususnya, loncat sedikit ya, misalnya saat jadi staf khususnya Pak MS Hidayat itu kan, Pak MS Hidayat bilang itu kerjanya on call, tapi beliau merasa, saya udah digaji, masa saya nggak masuk sih? Masuk tetap pagi, pulang tetap sore gitu. Jadi itulah Bapak ya, nggak bisa diem orangnya gitu loh. Senang kerja, senang berorganisasi, senang berpolitik. Dunianya memang udah di situ, udah mendarah daging gitu. Ia dan kedua kakaknya kemudian diasuh oleh sang nenek hingga memasuki usia 10 tahun. Selepas sekolah dasar, sebagaimana kebanyakan pemuda di Sumatera Barat, Darul Siska memutuskan untuk merantau ke Jakarta bersama sang kakak. Orang tua saya itu, saya anak yang ditinggal ibu pada usia 4 tahun. Jadi kalau bicara ibu, saya pasti agak terharu ya. Tapi alhamdulillah, ayah saya tuh umurnya cukup panjang sehingga baru meninggal pada usia 98 tahun, meninggal tahun yang lalu. Jadi ayah saya tuh merasa saya anak kebanggaannya dan kebanggaan keluarga. Tentu saya juga merasa bersyukur karena saya selamat walaupun tidak hidup dengan ibu, tidak juga dengan ayah, tapi saya hidup dengan kakak, kemudian mendapatkan lingkungan masyarakat di kala mahasiswa, di kala pemuda, di kala terjun di dunia politik, saya dapat lingkungan yang baik. Dan itulah yang kemudian membuat saya merasa Allah memberikan jalannya kepada saya melalui orang-orang yang ada di sekitar saya di kala saya berada di lingkungan itu. Universitas Jayabaya menjadi awal perjalanan karir seorang Darul Siska. Bermodalkan sebagai mahasiswa yang aktif di berbagai organisasi,
memuluskan jalannya untuk menjadi seorang politisi. Bekerja sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum dan BKKBN tak lantas membuat seorang Darul Siska puas. Pada tahun 1987 adalah awal karir politik bagi seorang Darul Siska. Saya tuh kuliah ya, dalam pikiran saya semua orang sarjana, tapi kok ada yang karirnya lebih cepat, ada yang lambat. Nah kemudian saya tanya-tanya, oh ternyata orang-orang sukses itu jadi aktivis. Nah lantas waktu zaman kuliah ya saya sempat aktif sebagai mahasiswa di organisasi ekstra kampus di HMI. Kemudian di intrakampus saya aktif di Senat, di Dewan, di Resimen Mahasiswa. Dan belum tamat kuliah, oleh HMI saya dicemplungin ke KNPI. Artinya ditugaskan mewakili HMI di dalam kepengurusan KNPI Pusat. Nah di KNPI lah saya mulai mengenal lebih jauh dunia politik. Kemudian setelah tiba waktunya pemilihan umum, oleh Ketua Umum KNPI ditanya, Anda mau ikut pencalonan apa tidak? Mau ikut partai politik apa tidak? Kalau yang mau ikut Golkar, ini formulirnya. Kalau yang mau ikut PDI, ini formulirnya. Yang mau ikut P3, ini formulirnya. Nah itu ditawarkan oleh Ketua Umum KNPI yang kita boleh memilih. Nah akhirnya saya memilih Golkar sebagai tempat saya berkarir di bidang politik. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Lirik dari serial Keluarga Cemara tadi bisa menjadi gambaran bahwa keluarga adalah sosok yang paling berperan di sepanjang perjalanan karir bagi seorang Darul Siska. Tentu yang paling berjasa dalam hidup saya adalah keluarga saya, anak dan istri. Karena dikala saya terjun ke dunia politik, mereka lah yang berkorban pertama kali. Sehingga perhatian saya kepada keluarga tentu berkurang dan mereka jadi korban. Yang kemudian awal-awal saya terjun ke dunia politik, Pak Akbar memberikan kontribusi cukup besar untuk karir saya di dunia politik. Saya sama anak itu kayak temen sih sebetulnya ya. Bisa ngobrol apa aja gitu, tapi bapak juga bisa. Jadi sebetulnya bagaimana peranan ibu untuk tetap meyakinkan bahwa walaupun sesibuk apapun bapaknya, bukan berarti dia abai terhadap anaknya gitu. Cuman bentuk perhatiannya agak berbeda. Jadi anak ini yakin ayahnya pasti support dia. Gitu. Pas dia bilang dia dapat PMDK, dia telepon bapaknya. Bapaknya lagi rapat, nangis. Terus jadi kata bapak, nggak apa-apa lah, nggak dapat TPR lagi. Karena waktu itu terus bapak nggak dapat TPR lagi, tapi anak saya bisa masuk ke UI karena betapa banyak anak-anak yang berkemampuan tinggi, baik kepandaian maupun dari segi materi, tapi juga nggak bisa masuk ke universitas-universitas favorit gitu. Sementara dia bisa dengan enak masuk ke, waktu itu boleh milih, kalau dari dia tuh PMDK boleh milih 2 kalau nggak salah. Dia milihnya ekonomi atau FISIP atau apa ya, waktu itu milih 2. Cinta orang tua sangatlah besar. Cinta orang tua tidak akan pernah terbalaskan dengan cara apapun. Maka dari itu sebagai seorang anak, Darul Siska berharap dapat bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Seperti menjadi sebuah kalimat penuh arti dari sang ayah yang akan selalu ia ingat. Hilmawati Amiarsa adalah sosok wanita hebat yang ada di belakang seorang Darul Siska. Bekerja keras, disiplin, dan imam keluarga. Itulah gambaran Darul Siska di mata seorang perempuan yang telah menemaninya selama 30 tahun. Hilmawati Amiarsa berharap sang suami dapat mengemban tugas sebagai wakil rakyat dengan baik,
agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Harapannya tuh bisa bekerja, menyelesaikan pekerjaannya di masa periode ini dengan sebaik-baiknya, mensejahterakan banyak masyarakat, bermanfaat bagi banyak masyarakat. Itu sih sebetulnya, bagaimana bermanfaat untuk masyarakat, khususnya dapilnya ya. Bukan dapil lah, sumbar lah ya, karena ininya kan sedikit, sumbar. Ya secara khusus, secara umumnya ya tentu nasional gitu. Karena saya tahu kan apa yang udah diperjuangkan Bapak dari dulu sampai sekarang. Dengan kondisi masyarakat yang ada di Sumatera Barat, yang sekarang adanya program gizi buruk, kemudian masalah banyaknya pengangguran, dengan adanya beliau berkiprah di DPR RI, saya berharap beliau dapat memperjuangkan masalah-masalah, kendala-kendala yang terjadi di baik di kesehatan maupun di ketenaga kerjaan yang muncul pada generasi-generasi muda sekarang. Selama periode dulu, 3 periode dulu kan, misalnya bikin undang-undang bangunan gedung. Dulu di mal-mal itu nggak ada musola. Musola, tempat sholat itu di parkiran biasanya. Nah itu antara lain Bapak waktu itu memperjuangkan supaya bagaimana itu harus ada, jadi dicantumkan dalam undang-undang harus ada musola. Saya rasa sih itu nggak muluk-muluk sih, nggak muluk-muluk. Sebetulnya sih wajar-wajar aja. Selamat, aman, sukses, manfaat bagi banyak orang. Gitu. Karena kadang-kadang kitanya tidak berniat jelek, tapi orang menjebak kita. Harus tetap mohon lindungan nama Allah tuh itu.